hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber harapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Allah yang tidak terbatas hari ini Tuhan. Kami boleh memperingati kematian-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa hari ini. Lawat setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Biarlah penggurapan daripada Roh Kudus turun atas kehidupan kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu nyata bagi kita. Dan hari ini bukti kasih-Nya yang telah diberikan dalam hidup kita. Haleluya. Bagi kita, haleluya. Oh, kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan, haleluya. Dia mati
karena Dia telah menebus hidup kita. Haleluya. Kita
segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Semuanya karena salib-Mu yang memberikan anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami dan seluruh alam semesta, di bumi dan di surga. Engkau Allah yang berkuasa. Kami percaya itu Tuhan. Segenap pujian penyembahan kami naikkan kepadamu, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan dan disanjung tinggi. Tuhan, kiranya Tuhan, sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kekuatan kuasa-Mu mengalir atas kami, menjamah setiap kami Tuhan, mengubahkan setiap kami. Sehingga Tuhan, kami boleh memaknai setiap apa yang Tuhan kami peringati hari ini. Kematian-Mu memberikan kemenangan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa beribadah lagi saat ini. Walaupun mungkin kita sedang beribadah di rumah masing-masing, namun kita percaya Tuhan ada di tengah kita dan Dia akan memberkati kita jika hati kita terbuka bagi kebenaran firman yang akan kita dengar hari ini. Firman Tuhan saat ini saya beri judul perubahan menuntut ketaatan. Berubah artinya peralihan atau perpindahan dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Ya, ini juga bisa terjadi dalam bentuk, misalnya berubah bentuk, berubah warna, berubah keadaan atau suasana, ya, dari suasana yang sedih menjadi riang gembira. Jadi berubah itu adalah perubahan yang dari perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, perubahan itu sesuatu yang diharapkan oleh semua orang yang normal tentunya. Ya, tentu ini perubahan yang positif gitu ya, dari yang negatif ke positif, dari yang sedih ke sukacita. Ini perubahan yang tentu diharapkan oleh semua orang. Ya, dan itu juga menjadi kerinduan Tuhan, ya, perubahan. Nah, perubahan itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan istimewa perubahan itu harus terjadi dalam kehidupan Kristen kita, dalam kehidupan rohani kita. Dan saat ini yang firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, kita fokus kepada perubahan karakter, ya, karakter Kristen kita. Nah, kita mulai dengan melihat keadaan manusia. Ya, keadaan manusia dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32. Kita tidak akan baca ayat ini saat ini, tapi di situ dinyatakan bahwa itu keadaan manusia yang sangat rusak. Ya, kerusakan ini tentunya Paulus tidak tujukan kepada seorang oknum, ya, atau satu pribadi, tapi ini berbicara secara umum. Ya, secara umum, tentunya kalau itu ditujukan kepada satu pribadi, rasanya nggak ada orang yang sejahat itu. Ya. Karena bagaimanapun juga jahatnya seorang pasti ada sisi baiknya. Dan begitu juga ya, ada orang yang baik tapi ada sisi buruknya. Ya, tapi lukisan dalam Roma 1 ini, Paulus memaksudkan ini secara umum. Gitu. Dia ingin menyatakan bahwa keadaan manusia itu sudah rusak. Gitu. Artinya manusia itu punya potensi untuk menjadi rusak. Ya, secara moral, secara rohani. Gitu. Ya, sekalipun mungkin dia dididik dengan baik, ya, dia diberi pengarahan yang baik, hidup dalam lingkungan yang sopan, yang baik, tapi tetap bagaimanapun juga natur manusia itu sudah dikotori oleh dosa, ya, sehingga itu membuat manusia itu dengan gampang itu ya, untuk melakukan dosa. Artinya manusia itu punya kecenderungan untuk berdosa, ya, punya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Bahkan di dalam Roma 7 ayat
14 sampai 20 itu diungkapkan bahwa manusia itu punya kecenderungan berdosa lebih kuat daripada keinginannya berbuat baik. Ya, Paulus mengatakan di situ, kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi kemudian yang jahat itu muncul. Nah, inilah kelemahan manusia yang tentunya disebabkan oleh kejatuhan manusia yang pertama itu. Ya, kita mewarisi kerusakan dosa itu. Ya, memang di sini saya ingin menjelaskan tentang dosa warisan yang kadang-kadang disalah mengerti oleh orang lain. Ya, dipikirnya kalau dosa warisan itu yang berdosa itu Adam, kok kita yang dihukum. Bukan seperti itu, tetapi kerusakan akibat perbuatan Adam itulah yang membuat kita juga punya kecenderungan yang kuat untuk jatuh dalam dosa. Itulah kerusakan secara umum. Dan keadaan yang rusak oleh dosa itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam Roma 1 ayat 18 sampai 23 itu berbicara tentang bagaimana manusia itu tidak mengenal Allah yang benar. Ya, sekalipun kita bisa melihat dalam ciptaan alam ini, ya, kita bisa melihat dari alam itu bahwa ada sang pencipta, tapi manusia tidak mengenal Allah yang benar itu, sehingga akhirnya muncullah penyembahan yang salah, ya, penyembahan kepada oknum yang bukan Allah. Jadi ini aspek rohani yang dipengaruhi sehingga menjadi rusak gitu, tidak mengenal Allah yang benar. Dalam ayat 24 sampai 27 itu tentang bagaimana manusia mencemarkan dirinya dengan nafsu seks yang salah. Bicara tentang pernikahan yang salah, ya, yang dilukiskan di sana. Ya, bagaimana manusia itu tidak lagi hidup dalam pernikahan yang benar, tapi penyimpangan terjadi dalam bidang seksual, dan itu sudah menjadi kenyataan. Ya, apalagi zaman ini di mana kehidupan seksual manusia itu sudah sangat dikotori oleh dosa itu. Dan dalam ayat 28 sampai 32 itu Paulus berbicara tentang perbuatan jahat manusia, ya, yang begitu banyak perbuatan dosa itu. Nah, inilah kerusakan manusia. Nah, keadaan yang tentu tidak diharapkan oleh manusia itu sendiri, tidak diharapkan juga oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan menciptakan manusia tidak untuk menjadi rusak, tapi untuk menjadi kemuliaan bagi Dia. Tetapi itulah kenyataannya, karena akibat pelanggaran manusia, nenek moyang kita yang pertama itu telah melanggar perintah Tuhan. Akhirnya kita semua mewarisi kerusakan dari dosa itu. Nah, namun Tuhan ingin kita berubah. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa manusia normal itu ingin berubah. Tuhan juga ingin kita berubah gitu. Nah, apa peran Tuhan dalam perubahan ini? Ya, kerusakan manusia itu adalah kerusakan yang menyeluruh, yang saya tadi pernah sampaikan tadi, itu kerusakan total. Sampai tidak ada yang baik di dalam manusia, semuanya rusak. Ya, tentunya ini berbicara secara umum, sekali lagi bukan pribadi lepas pribadi. Jadi natur manusia itu mengalami kerusakan total. Ya, tidak ada yang baik di dalam manusia. Ya, dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12 itu bagaimana Paulus mendaftarkan kerusakan manusia itu, sehingga Paulus mengatakan tidak ada yang benar, tidak ada seorang yang mencari Allah, tidak ada seorang yang berakal budi, semuanya telah menyeleweng, dan semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Jadi kerusakan manusia itu kerusakan yang total. Nah, apakah mungkin keadaan seperti ini, keadaan rohani yang seperti ini, manusia memperbaiki dirinya? Tentu tidak bisa.
Bahkan manusia itu tidak mungkin menutupi atau mengimbangi dosanya. Tidak mungkin perbuatan baik yang dibuat oleh manusia, 1, 2, atau 3 perbuatan baik itu tidak mungkin menutupi dosanya yang begitu rusak, kehidupan manusia yang rusak ini. Itu sebabnya mengapa Allah itu mengambil inisiatif. Ya, manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Allah bertindak merombak kehidupan manusia, memperbarui manusia secara total. Dengan apa? Dengan kelahiran baru. Dan kelahiran baru ini hanya kita peroleh lewat iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Ya, kelahiran baru ini tidak bisa kita buat ya, dengan cara apapun, dengan pendidikan, dengan hukuman, dengan apapun yang kita bisa buat untuk memperbarui hidup kita. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Kelahiran baru ini adalah karunia, kasih karunia dari Allah yang diberikan kepada manusia pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi kelahiran baru ini benar-benar dirombak total, dibarui secara total. Yaitu bagi orang yang hidup di dalam Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, mengalami kelahiran baru. Nah, ini sekali lagi ini adalah perbuatan Allah semata-mata. Ya, tidak ada andil manusia sedikit pun dalam hal kelahiran baru. Ini semua adalah perbuatan Allah. Ya, bukan usaha manusia, bukan apa yang dilakukan manusia, tetapi semata-mata adalah perbuatan Allah. Itu yang Allah kerjakan untuk merubah kita. Nah, ini menjadi modal utama untuk berubah. Yang modal utama yang diperlukan untuk perubahan itu adalah kelahiran baru. Apakah orang yang sudah lahir baru bisa berubah jadi bisa, tetapi tidak secara total. Tapi orang yang lahir baru di dalam Kristus itu punya kemampuan untuk berubah ya dengan total. Ya, karena waktu kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati kita atau batin kita di dalam kita ini yang dirubah. Dan Roh Allah itu diam di dalam kita. Roh Allah itu diam di dalam kita. Nah, dalam proses kelahiran baru itu kita menjadi manusia baru. Apa dibarui? Manusia batiniah kita. Manusia yang di dalam kita. Kita punya hati yang baru, roh yang baru. Kenapa? Karena Roh Allah tinggal di dalam kita. Kita menjadi ciptaan baru. Ya, sehingga roh kita itu menjadi sempurna. Nah, dalam Yohanes 3 itu dikatakan begini, Yohanes 3, 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9. 1 Yohanes 3 ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Apa yang tidak bisa berdosa? Apakah orang yang lahir baru itu terus jadi sempurna? Tidak, tapi di sini adalah roh kita yang dibarui. Karena Roh Allah di dalam kita, maka roh kita menjadi sempurna. Ini terjadi sekaligus gitu. Yang kelahiran baru itu tidak terjadi secara berangsur, nah, tetapi terjadi seketika, menjadi sempurna roh kita dan tidak bisa berdosa lagi katanya. Roh kita tidak bisa dicemari lagi. Kenapa? Karena Roh Allah diam di dalam kita.
Tapi kenyataannya dalam hidup kita sehari-hari ini, ya, kenyataannya adalah bahwa kita masih penuh kelemahan, kita masih bergumul dengan dosa. Ya, kita masih punya kelemahan-kelemahan dosa, kita masih sering jatuh di dalam dosa. Ya, padahal firman Tuhan tadi mengatakan kita tidak dapat buat dosa lagi. Karena yang tidak dapat berbuat dosa itu ada roh kita, di mana benih ilahi itu tetap di dalam kita, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, kenyataannya tadi saya mengatakan hidup kita sehari-hari ini masih bisa berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Ya, jadi kelahiran baru itu tidak secara otomatis menjadikan kita manusia sempurna. Tidak otomatis menjadikan kita orang yang tanpa cacat celah lagi. Hanya ya, kemampuan itu untuk melakukan kebenaran kita miliki. Jadi kelahiran baru itu membuat kita punya kemampuan untuk melakukan kebenaran. Dan dalam Yeskiel dikatakan begini, Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan 27 begini bunyinya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi artinya orang yang lahir baru itu punya kemampuan untuk taat, melakukan bagian untuk melakukan firman Tuhan. Jadi bagian Allah, apa peran Allah di sini adalah membuat kita menjadi manusia baru. Lewat iman kita kepada Yesus Kristus, kita menjadi manusia baru yang punya kemampuan untuk menjadi pribadi yang taat melakukan firman Tuhan. Itu peran Allah yang menjadikan kita manusia baru. Lalu bagaimana peran kita yang manusia dalam perubahan ini? Nah, setelah kita lahir baru, ya kita masih memiliki kelemahan daging seperti yang saya katakan tadi. Nah, sedangkan Tuhan itu ingin membawa kita kepada kemuliaan. Ya, kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang serupa dengan Kristus. Nah, jadi bagaimana kita berperan di sini? Yaitu kita harus hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh itu. Ya, Galatia pasal 5 mengatakan begini. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi peran kita adalah mari kita hidup dalam roh itu, dan biarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus itu. Dan pimpinan Roh Kudus itu pasti sejalan dengan firman Tuhan. Keduanya tidak akan pernah bertentangan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu menjadi penonton, dan Roh Kudus akan mengarahkan kita, memimpin kita pada firman Tuhan itu. Ya, tidak mungkin bertentangan. Jadi kalau ada firman Tuhan yang disampaikan dan bertentangan dengan Alkitab, itu bukan firman Tuhan, atau ada suruhan dalam hati kita untuk melakukan sesuatu dan itu bertentangan dengan Alkitab, tentu itu bukan dari Roh Kudus. Ya, karena begitu banyak orang-orang yang tidak memahami itu, ya waktu berdoa katanya dapat perintah melakukan sesuatu padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya kan?
ada kelompok-kelompok dulu, ada persekutuan doa yang memerintahkan, oh saya harus menikah dengan orang padahal orang itu sudah punya pasangan hidup. Ya katanya Tuhan yang suruh. Apakah itu dipimpin Roh Kudus? Kalau itu bertentangan dengan Alkitab, saya jamin itu bukan dari Roh Kudus. Karena pimpinan Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Jadi mari kita hidup dan beri diri dipimpin. Bagian kita adalah taat pada pimpinannya. Taat pada pimpinannya. Jangan ditantang. Jangan kita berdoa, Tuhan pimpinlah kami. Tapi ketika Roh Kudus memimpin kita, kita tidak mau. Kita tidak mau taat. Ya percuma saja. Ya, jadi taat kepada pimpinannya. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang gitu, supaya menjadi karakter. Ya, tempo hari saya pernah menyampaikan bahwa untuk merubah karakter itu perlu secara berulang-ulang dan konsisten, tetap tidak berubah, agar benar-benar itu menjadi karakter. Nah, jadi kalau kita kepingin berubah, misalnya kita suka bohong gitu, ya, suka bohong, lalu Roh Kudus memimpin kita, ya pada satu keadaan di mana kita harus mengatakan sesuatu, ya, yang kita waktu itu Tuhan akan memimpin kita gitu, untuk melakukan firman Tuhan, berkatalah yang benar gitu. Tapi karena kita sudah terbiasa berbohong, akhirnya kita tabrak gitu saja. Kita tidak taat, ya kita tidak akan pernah berubah. Tapi kalau kita belajar taat gitu, ya firman Tuhan mengatakan saya harus berkata benar, lalu kita singkirkan keinginan untuk berkata bohong, itu kita berkata benar sekali. Lalu lain kali kita akan dibawa lagi kepada pengalaman berikutnya, ya, di mana kita harus memilih antara bohong atau berkata benar. Nah, kita harus ulangi lagi berkata benar itu. Nah, itu berulang-ulang supaya apa? Supaya sifat pembohong kita itu akan berubah. Ya, kalau tidak, ya kita tidak konsisten melakukannya, kita tidak tetap melakukannya. Sekarang taat sama Roh Kudus, berkata benar. Lalu lain kali kita diperhadapkan kepada situasi di mana kita harus memilih, kita tidak taat, ya kita bohong lagi. Lalu berikutnya kita taat, bohong lagi. Nah, akhirnya kita tidak akan berubah. Jadi harusnya setiap orang yang taat kepada pimpinan Roh Kudus itu melakukannya secara berulang-ulang, secara konsisten, tetap ajek. Ya, dalam bahasa Jawanya ajek, tetap tidak berubah. Ya, sehingga benar-benar karakter yang lama itu berubah menjadi karakter yang baik. Itu peran kita. Ya, ketaatan itu ada sesuatu yang sulit. Itu pasti. Ya, ketaatan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena manusia itu punya kehendak bebas. Ya, Tuhan beri kita kehendak bebas untuk memilih. Nah, kita harus memilih berkata benar atau berkata bohong. Nah, kita memilih. Dan sulitnya adalah karena kita itu punya kecenderungan berdosa. Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa kita punya kecenderungan untuk berdosa lebih kuat daripada berkata benar, ya, daripada melakukan yang benar. Kita lebih cenderung jatuh dalam dosa daripada kita melakukan yang baik. Nah, disinilah butuh penyalipan daging. Ya, kita harus menyalipkan daging, kehendak daging kita. Ya, keinginan berdosa tadi, ya, keinginan daging yang jahat ini harus dimatikan. Ya, begitu banyak ayat yang mengatakan itu, harus mematikan, ya, menanggalkan manusia lama kita dengan segala perbuatan dosanya. Nah, waktu kita diperhadapkan kepada pilihan, itulah saatnya kita menyalipkan keinginan dari kita mengatakan tidak kepada dosa dan iya kepada kehendak Allah. Ya, kita harus berani mengatakan tidak. Dan sekali lagi itu harus dilakukan berulang-ulang dan berulang-ulang. Berat memang.
Ya, tetapi kita bersyukur karena Tuhan akan menolong kita. Ya, sebab Yesus sendiri menjadi teladan kita. Ya, ada contoh dalam kehidupan Yesus. Ya, dalam Filipi itu dikatakan begini. Ya, Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini Yesus sendiri mengalami ya ketaatan sampai mati di kayu salib. Ini teladan kita gitu. Ya, dia memberikan teladan yang luar biasa ini. Dan kita yang hidup di dalam Kristus harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus ini. Taat. Ya, ketaatan sampai mati. Taat itu sudah berat. Ya, karena taat itu melakukan kehendak orang lain. Ya, berkata tidak kepada kehendak diri sendiri dan ya kepada kehendak orang lain. Itu sendiri sudah berat. Apalagi kalau taat itu harus dalam situasi yang sulit dan resikonya juga berat. Dan Yesus melakukan itu. Ya, Yesus taat bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, ya dia taat pada pimpinan Bapaknya, tetapi saat dia diperhadapkan dengan salib, sesuatu yang sulit dan resikonya mati, dia taat sampai mati. Matinya bukan mati di tempat tidur, tapi mati dengan cara yang sangat keji. Dia lakukan itu. Nah, mari kita belajar taat kepada Yesus. Seperti Yesus yang telah mengalami kemenangan taat itu lewat pergumulan di Taman Getsemani. Nah, inilah yang rahasia kemenangan Yesus. Yesus itu berhasil memenangkan pergumulannya untuk taat sampai mati di kayu salib itu di Taman Getsemani. Dia di mana dia bersekutu dengan Bapaknya, dia bergumul dengan Bapaknya. Inilah rahasia di mana kita bisa taat. Apa? Bersekutu dengan Bapa. Ya, dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang mungkin sangat tidak nyaman bagi daging kita. Tapi saya percaya dengan persekutuan kita dengan Bapa seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus ini. Bergumul di Taman Getsemani, kita akan menang. Ya, kita akan mengalami perubahan-perubahan hidup. Dan yang diharapkan, perubahan-perubahan hidup yang Allah kehendaki, yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan akhirnya ya ayat dalam Filipi tadi mengatakan itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Jadi saudara-saudara, biarlah hari ini kita mengambil komitmen yang jelas ya di hadapan Tuhan untuk taat ya, sehingga kita boleh mengalami perubahan dalam hidup ini. Inilah peran kita ya, taat kepada pimpinan Roh Kudus, hidup dalam pimpinannya, taat kepada pimpinannya, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, sehingga kita bisa berkata tidak kepada keinginan daging kita dan berkata iya kepada kehendak Allah. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa manusia itu sudah rusak total. Nah, untuk itu Allah mempergaruk kita juga secara total lewat iman kita kepada Yesus Kristus. Kita dilahirkan baru. Dan bagian kita adalah taat pada pimpinannya, menyalipkan keinginan daging kita, yang hidup dalam persekutuan dengan Bapa. Dan perubahan itu akan terjadi. Dan ingin saya tutup dengan pernyataan ini bahwa perubahan tanpa ketaatan adalah mustahil. Kalau kita kepingin berubah,
Mari kita belajar taat kepada kehendak Bapa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dipersiapkan, Bapak Ibu di rumah bisa mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa lebih dahulu, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan biarlah firman yang kita dengar tadi akan memberikan kepada kita kekuatan baru. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah apa yang telah mau sampaikan Tuhan akan menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami ingin melihat perubahan hidup kami ya Tuhan dari hari ke hari, agar kami terus dirubah menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami tahu inilah kerinduan-Mu, dan jadikan itu kerinduan kami juga ya Bapak, sehingga kami boleh berusaha ya Tuhan untuk taat kepada segala pimpinan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau telah membawa kami kepada persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih bagi apa yang Kau akan kerjakan dalam hidup kami hari-hari mendatang. Terpujilah Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Apa yang kami lakukan ini ya Bapak, biarlah Engkau sendiri akan memberkati agar apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi kami boleh benar-benar mengalami Tuhan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini. Kuatkan kami, berkatilah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang di tangan kita hari ini adalah tubuh Yesus Kristus. Sebelum kita makan, mari kita mengangkatnya di hadapan Tuhan sebagai tanda syukur kita kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah dipecahkan bagi kami. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa lewat persekutuan dengan tubuh Tuhan ini kami akan dimotivasi untuk menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau memberkati apa yang kami lakukan. Dengarlah firman Tuhan yang mengatakan Yesus mengambil roti itu. Ia mengucap berkat, dipecah-pecahkannya, diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Apa yang di tangan kita saat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya. Kita memakai cawan yang menggambarkan persekutuan dengan darah Yesus Kristus ini. Kita bersyukur untuk penumpahan darah yang dilakukan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang saat ini kami boleh bersekutu dengan darah-Mu ya Tuhan. Engkau layakkan kami, dan biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan mendorong kami untuk hidup seperti Engkau hidup. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah apa yang hendak kami lakukan ini. Firman Tuhan mengatakan Yesus mengambil cawan itu, Ia mengucap berkat, berikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi dosa banyak orang. Ambillah dan minumlah. Apa yang di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu lewat perjamuan kudus ini, dan biarlah apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menguatkan kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua, memberkati ya Tuhan kehidupan kami untuk hari-hari mendatang. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah kami Bapa, berkatilah kami hari ini, dan seluruh keluarga kami, anak-anak kami, berkatilah ya Tuhan, lindungilah kami semua dari paparan virus corona, lindungilah kami semua dari kecelakaan orang-orang jahat. Tuhan, Engkau memberkati mata pencarian dan pekerjaan kami, kehidupan ekonomi kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memelihara kami. Terima kasih ya Bapa, anak-anak kami semuanya kami taruh dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Sekolah Bintang Harapan. Tuhan berkati sekolah ini untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Kau sebentar kami akan kembali kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dalam kegiatan kami apapun. Kami percaya berkat-Mu ada pada kami. Terima kasih ya Tuhan, segala hormat bagi Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Engkau berada, turunlah berkat atasmu dari Allah Bapa, melimpah dalam kehidupanmu kekuatannya, damai sejahteranya, dan Yesus Kristus dengan kasih-Nya terus menolong, memberikan kamu kekuatan semua, dan Roh Kudus akan menuntun, memberikan kekuatan baru dan perubahan-perubahan baru dalam hidupmu, dan engkau akan dipakai semua untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.